Karena saya buat road belt ini dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi. Atau kalau ada sepatu-sepatu orang tua, sepatu tetangga kan, ditarik aja langsung tali sepatunya untuk buat road belt. Halo Sobat Mancing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel saya, Wak Fishing Adventure. Ada yang tahu Sobat Mancing ini apa? Ini adalah rod belt atau tali joran. Rod belt ini fungsinya untuk memudahkan kita membawa joran saat kita mau pergi memancing. Rod belt ini Sobat Mancing saya buat sendiri. Ini sudah lama dan saya buat sendiri. Saya akan ajarkan dan tutorialkan cara buat rod belt ini bagaimana. Karena saya buat rod belt ini dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi. Murah tapi bagus. Oke, saksikan terus channel saya, tontonin terus sampai habis. Jangan sampai Sobat Mancing skip. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat dan channel ini lebih berkembang lagi. Lanjut. Oke. Pertama-tama kita akan siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sabuk joran, tali joran atau rod belt Sobat Mancing. Pertama-tama kita siapkan talinya dulu, yaitu ini. Talinya ini Sobat Mancing, saya menggunakan tali untuk tas laptop, menggunakan tali tas laptop atau bekas tas laptop yang tidak terpakai lagi. Sobat Mancing bisa kreasikan pakai tali apa aja, yang penting tasnya udah nggak terpakai lagi Sobat Mancing. Yang kedua kita siapkan juga tali sepatu. Tali sepatu ini juga bisa beli atau bisa cari tali sepatu yang nggak terpakai lagi Sobat Mancing. Kemudian siapkan juga di sini saya menggunakan nih tas bekas, tas yang sudah robek-robek. Ada juga pisau cutter di sini untuk memotong Sobat Mancing. Nggak ketinggalan juga, jangan lupa disiapkan kopi. Sambil minum kopi Sobat Mancing supaya nggak salah paham. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan rod belt ini Sobat Mancing. Pantengin terus, jangan di skip, tonton sampai habis biar Sobat Mancing paham cara membuatnya. Baik, kita proses dulu untuk kelengkapan bahan-bahannya. Tas bekas yang saya gunakan ini fungsinya Sobat Mancing untuk mengambil salah satu peralatan saja di tas ini yang nggak terpakai lagi. Saya akan ambil ini Sobat Mancing. Saya akan ambil pengait ini, pin ini atau ring ini Sobat Mancing, untuk nanti dikaitkan ke rod belt yang akan kita buat. Oke, kita potong.
Oke, tugas tasnya sudah selesai. Kita singkirkan dulu. Jadi saya akan memakai pin ini, sobat mancing. Pin ini fungsinya untuk mengaitkan joran atau mengaitkan rod belt ke joran supaya kelihatan lebih cantik seperti produk-produk yang dijual-jual itu. Kita akan proses. Nantinya pin ini akan dikaitkan ke sini, sobat mancing. Nah, seperti ini. Boleh seperti ini. Boleh juga seperti ini. Atau boleh juga seperti yang sudah saya buat kemarin. Saya nggak pakai klem ini atau pengait ini, sobat mancing. Tapi saya langsung potong pengaitnya. Saya hanya menggunakan ini saja. Boleh juga sobat mancing kreasikan seperti itu, yang penting nyaman bagi sobat mancing. Setelah proses ini, kita akan menyiapkan tali sepatu, sobat mancing. Nah, tali sepatu ini fungsinya untuk mengikat joran, supaya lebih gampang diikat. Ini tali sepatu bekas, sobat mancing. Sebenarnya kalau bisa memilih, saya cari yang warna hitam, jangan warna pink, karena ini tali sepatu istri saya sebenarnya. Nah, ini kalau dia warna hitam, tali sepatunya senada warnanya dengan rod beltnya, dengan sabuknya. Nah, yang ini tali sepatu, kemarin ambil tali sepatu mertua saya. Yang ini tali sepatu istri saya. Besok tali sepatu siapa lagi saya ambil, pokoknya yang bekas-bekas lah. Jangan sampai merusak barang yang masih bagus, sobat mancing. Jadi kita kembali lagi ke pembuatan rod belt ini. Ini kita ikatkan saja di sini langsung. Nah, setelah itu sobat mancing bisa dikepang atau dianyam. Fungsi kepang atau anyam itu untuk memberi jarak antara pin ini sama joran yang akan kita ikat. Jadi pin ini kan plastik, ini keras kan. Kalau langsung kita tempel ke joran yang mau kita ikat, misalnya seperti ini, misalkan kan mau kita ikat seperti ini. Nah, dia langsung menempel karena pin ini keras, jadi takutnya jorannya lecet, atau kalau holokarbon kan terlalu kuat bisa patah. Maka kita beri jarak. Cara memberi jaraknya tergantung kreasi sobat mancing masing-masing. Kalau saya pribadi itu saya anyam, sobat mancing, seperti ini. Seperti ini, sobat mancing. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama dengan pin yang satunya.
Oke, sudah selesai. Seperti ini jadinya sobat mancing. Kemudian ini nanti kita kaitkan di sini seperti ini. Ini cara pertama sobat mancing. Cara pertama yang saya lakukan, yang bisa kita lakukan untuk membuat rod bell. Ada juga cara yang lebih simpel lagi sobat mancing. Cara yang lebih simpel lagi itu kita tidak menggunakan pin ini, alias talinya langsung kita taruh di sini. Talinya langsung kita taruh di sini, langsung tali sepatu ini langsung kita ikatkan di sini. Jadi itu lebih simpel lagi. Tapi menurut saya kalau ada pin seperti ini lebih baik pakai pin, karena untuk mengikatkannya di joran itu jauh lebih gampang. Bawa-bawanya juga enak. Mengikatkannya kalau saya itu masih menggunakan sarung dari joran tersebut. Sobat mancing bisa juga kalau nggak ada sarung joran ini, bisa juga langsung seperti ini. Bisa juga langsung seperti ini. Bisa langsung seperti ini untuk bawa-bawa pindah-pindah lokasi kan, pindah-pindah spot gampang kan. Nah, bisa dibawa langsung seperti ini. Jadi ini langsung kita ikatkan ke bagian bawah. Jadi inilah fungsi jarak ini tadi sobat mancing. Jarak ini tidak langsung membuat pin ini menyentuh joran ini. Seperti ini. Kita ikat juga yang bagian atas. Kira seperti ini sobat mancing. Kemudian kita kaitkan sabuknya. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini sobat mancing. Nah, bagus kan? Nih, tinggal kita selempangkan di badan kita supaya gampang membawanya. Saran saya sobat mancing, kalau mau bawa joran itu jangan langsung diikat ke joran seperti ini sobat mancing. Saran saya kalau ada sarung bekas beli jorannya dulu, pakai aja ini, biar jorannya tertutup jadi lebih aman. Nah, kan bukanya juga gampang di lokasi mancing, bawanya juga gampang. Rod bell ini juga langsung bisa dilipat, dimasukin ke kantong atau dimasukin ke tas pinggang atau ke bagasi motor. Saran saya tadi, kalau sobat mancing punya sarungnya, kita masukkan aja, kita ikat langsung sama sarungnya. Jadi reelnya biasakan reelnya dipisah sobat mancing, jangan langsung dipasang di joran. Apalagi untuk reel casting, sobat mancing yang hobi casting itu nggak perlu langsung dipasangkan di joran. Nanti aja setelah sampai spot mancing baru dipasangkan supaya lebih aman. Senarnya mungkin nggak nyangkut-nyangkut kalau spotnya di dalam hutan kan. Nah, saran saya gini, ini kita ikatkan ke bawahnya sini. Nah, ini kan lebih gampang kan ngikatnya.
Bagus kan? Ini jadinya sobat mancing. Dia punya jarak. Jadi dia punya jarak antara pin ini ke joran. Jadi benda keras ini nggak langsung kena joran ini. Ini kalau kita menggunakan tas laptop. Kalau menggunakan bekas tali tas laptop itu langsung ada dampernya, ada tatakannya sobat mancing, supaya nggak capek di pundak, nggak sakit kan. Tapi kalau nggak ada ya pakai tali apa aja, yang penting agak-agak lebar seperti ini. Bahkan pakai tali untuk nali sapi juga nggak apa-apa. Yang penting sobat mancing nyaman makainya, kalau nggak malu sih menurut saya. Oke lah, cukup itu aja video singkat dari saya tentang tutorial bagaimana caranya membuat rod bell. Jadi saya jelaskan lagi sobat mancing, perangkat-perangkat untuk memancing ini kita nggak perlu beli bisa, apalagi sekedar rod bell kan. Sekedar rod bell ini kalau kita beli harganya sekitar 35.000, ada yang 40.000, bahkan ada yang lebih mahal. Banyak jualannya. Tapi yang pertama, bagaimana kalau domisili kita jauh dari peradaban? Itu yang pertama. Toko pancing nggak ada, rumah kita berada di desa-desa pelosok kan, jauh sama toko-toko pancing. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita harus beli online? Harga rod bell ini misalnya kita ambil harga yang paling murah 25.000. Sedangkan kita harus beli online, ongkos kirimnya bisa sampai 40.000, 50.000. Jadi harganya bisa sampai jadi 80.000 hanya untuk membeli rod bell ini. Nyampenya juga lama, 2 hari atau 3 hari. Kalau domisilinya lebih jauh bisa 1 minggu. Nggak perlu kita muluk-muluk sobat mancing. Cukup kita buat dengan bahan-bahan seadanya, bahan-bahan yang ada di rumah kita, dari tas bekas atau dari bekas tas laptop untuk sabuknya. Dengan waktu singkat kita bisa membuat ini dengan bahan-bahan yang udah nggak terpakai lagi. Tapi kalau bisa jangan warna pink sobat mancing, karena apalagi castinger bawa joran udah sangar-sangar, pakai baju angler, joran keren, rod bell hitam, giliran untuk mengikatnya warna pink kan nggak sesuai sih. Tapi ini sekedar untuk contoh buat teman-teman yang mau buat. Buatnya gampang kan, nggak terlalu sulit, biaya juga nggak keluar sih kalau menurut saya biaya, kecuali kalau sobat mancing nggak ada ini nggak ada tali sepatu. Nah, nggak pernah pakai sepatu kan, jadi nggak ada tali sepatu, jadi bisa beli di pasar, harganya paling berapa. Atau kalau ada sepatu-sepatu orang tua, sepatu tetangga kan, ditarik aja langsung tali sepatunya untuk buat rod bell. Oke, saya kira cukup. Videonya singkat, yang penting sudah bisa membagi sedikit pengalaman saya tentang rod bell. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat mancing. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk sobat mancing semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.